Di kesempatan ini, saya akan mempresentasikan secara singkat salah satu tool developer untuk bisa membantu developer memonitoring code base mereka dalam apakah berpotensi untuk menghasilkan isu bug atau isu smell code, sehingga follow up-nya nanti developer bisa langsung melakukan perbaikan sejak dari awal, dan tentunya ekspektasinya kualitas code yang akan dihasilkan lebih baik dan aplikasinya dapat berkurang untuk rasio potensi menghasilkan bug di productionnya. Oke, untuk toolsnya sendiri bernama SonarLint. SonarLint ini adalah salah satu dari produk dari Sonar Company yang berfungsi untuk membantu developer memonitoring code base yang mereka miliki dan memberikan report list code mana sajakah yang berpotensi untuk menghasilkan bug atau berpotensi smell code, sehingga developer bisa langsung memperbaikinya sejak dini. SonarLint sendiri, sebelum kita lebih eksplor lebih jauh, ada beberapa poin-poin penting yang harus kita ketahui sebagai orang awam untuk bisa mulai menggunakan SonarLint ini. Jadi yang pertama adalah apa itu SonarLint. Kita harus mengerti dulu SonarLint itu bentuknya seperti apa secara fisiknya, kemudian manfaat serta kegunaan dari SonarLint itu sendiri apa, apakah bisa memberikan nilai lebih bagi kita sebagai developer untuk menghasilkan kualitas code yang lebih baik. Kemudian bagaimana cara penginstalannya dalam environment development yang kita miliki saat ini. Kemudian apakah support dengan bahasa pemrograman yang kita sedang gunakan saat ini, serta secara jangka panjang apakah bisa kita integrasikan dengan beberapa tools yang berhubungan dengan productivity juga di kemudian harinya. Oke, yang pertama ya, apa itu SonarLint? SonarLint sendiri adalah salah satu produk dari Sonar Company yang memiliki fungsi untuk memonitoring atau mendeteksi code base yang bermasalah, sehingga akan memberikan reporting list dari semua line code yang berpotensi untuk menghasilkan isu bug, smell code, kemudian bisa mengefisienkan waktu untuk membaca, mendebug flow dari suatu isu bug. Kemudian bisa kita lakukan follow up lebih lanjut dari itu. Oke, sebagai monitoring tools, tools ini juga dilengkapi dengan beberapa vocabulary dari bug untuk setiap supporting bahasa pemrograman, sehingga bisa menjadi library atau bisa jadi acuan atau rule yang bisa digunakan oleh SonarLint untuk mendeteksi dari setiap exception atau isu atau smell code yang tidak sesuai dengan standar dari bahasa pemrograman yang akan dimasukkan ke dalam laporan report list kepada developer. Dan ini salah satu, kalau kita lihat di gambar ini, SonarLint bisa mengcapture exception, itu null pointer exception. Tampilannya interaktif, eye catching, terus kemudian dilengkapi juga dengan recommendation solution, sehingga kita sebagai developer juga bisa menambah ilmu kita untuk bisa membuat atau melatih skill kita untuk lebih menggunakan konsep clean code atau standarisasi dari bahasa pemrograman, sehingga kita dapat menambah skill kita secara overall dalam membuat suatu aplikasi. Untuk SonarLint sendiri itu sudah disupport oleh beberapa pemrograman language, bahasa pemrograman seperti TypeScript, Golang, JavaScript, Ruby, HTML, dan Kotlin. Dan juga support dengan beberapa IDE ya, IDE yang sudah kita biasa pakai seperti Golang, kemudian IntelliJ, Visual Studio, Android Studio.
Jadi Sonalin ini sendiri adalah bentuknya berupa plugin yang kita cukup saja mengintegrasikannya dengan cara menginstal melalui menu plugin install, kemudian kita type Sonalin dan kemudian kita tinggal install di setiap IDE yang kita gunakan. Ya, misalkan kita menggunakan IntelliJ, Golang, ya, itu hampir mirip. Android Studio hampir mirip. Itu cukup install ke menu plugin, kemudian install untuk Sonalin, kemudian di restart, itu langsung terinstalasi dari plugin Sonalin ini. Dia akan melakukan secara otomatis, ya, atau bisa kita lakukan manual untuk spesifik file tertentu. Berikutnya, apa sih manfaat serta penggunaan dari Sonalin itu? Sebelum kita membahas ke arah sana, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu konsep dari clean code. Clean code sendiri adalah upaya yang kita lakukan sebagai developer untuk memastikan source code kita dapat terbaca, dapat teridentifikasi dengan benar, serta terinformasikan untuk flow-nya, baik itu business flow atau data flow-nya, secara keseluruhan dengan baik dan terdokumentasi dengan baik juga. Sehingga tentunya bisa meningkatkan performa dari tim secara keseluruhan, baik itu secara komunikasi maupun secara code review-nya lebih berkualitas. Keuntungan dari clean code ini yaitu yang pertama, dengan clean code kita bisa memudahkan dalam maintenance. Jadi kalau misalkan ada isu atau isu misalkan feature logic, kita bisa solvingnya dengan lebih cepat karena kita bisa mengidentifikasikan masalahnya itu dengan lebih cepat juga. Kemudian lebih efektif dan lebih efisien dalam hal waktu. Jadi tidak ada waktu yang terbuang percuma dengan menggunakan clean code ini. Kemudian yang kedua, tentunya memberikan space waktu yang lebih kepada developer dikarenakan sudah bisa mendeteksi atau tidak butuh terlalu banyak waktu untuk maintenance dari aplikasi yang kita buat, sehingga banyak waktu luang yang bisa digunakan oleh developer untuk melakukan hal-hal lain di luar dari project yang lebih produktif. Dan yang terakhir tentunya bisa meminimalkan isu bug yang timbul, yang ekspektasinya bisa meningkatkan kualitas kode yang dihasilkan dan aplikasi yang dihasilkan bisa terbebas atau lebih kecil rasio potensi menghasilkan bugnya di production. Oke, peran Sonalin di sini adalah sebagai tools yang membantu developer untuk membuat code base yang lebih clean code. Dengan tool ini bisa memudahkan bagi developer memberikan feedback bagaimana seharusnya clean code itu dilakukan, sehingga ekspektasinya kualitas code yang dihasilkan bisa lebih baik, bisa meningkat. Isu-isu apa yang dapat dideteksi oleh Sonalin dikategorikan menjadi 5 jenis. Yang pertama, bug, di mana bug dengan resiko tinggi berimplikasi langsung ke aplikasi, bisa menyebabkan memory leak atau over usage memori, kemudian force close. Jadi kalau untuk isu bug seperti ini harus segera diperbaiki. Kemudian critical, bug dengan resiko tinggi, memori bisa leak, walaupun tidak sampai harus force close, tapi tetap kita harus mereview ulang code flow-nya, source code-nya kita harus review ulang, bahkan kemungkinan besar harus direfactor. Major, bug dengan resiko medium pengaruhnya ke aplikasi, seperti syntax code yang belum sempurna, kemudian ada duplicate code, duplicate variable, atau ada beberapa variabel yang sebelumnya digunakan tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi. Permasalahannya variabel itu masih tetap ada di dalam code base kita. Ya, Sonalin akan mendeteksi itu dan akan merekomendasikan untuk di remove. Kemudian jenis minor, bug dengan resiko rendah pengaruhnya ke aplikasi, seperti penamaan dari function, kemudian penamaan variabel yang tidak sesuai dengan convention dari standar bahasa pemrograman yang kita gunakan.
info itu bisa berupa bug atau hanya berupa sebagai pertimbangan bagi developer apakah mau mengikuti suggestionnya, recommendationnya atau tidak. Oke, kemampuan untuk mendeteksi dari bug-bug yang ada dalam codebase kita itu sangat relate dengan vocabulary atau rule, kurang lebih sekitar 5.000 lebih aturan rule yang mencakup berbagai bug untuk setiap bahasa pemrograman. Makanya dengan seperti ini Sonarlin mampu untuk mendeteksi mendeteksi isu-isu dari codebase kita dengan lebih baik sehingga bisa memberikan juga recommendation solutionnya seperti apa. Analisa report akan diberikan kemudian berupa isunya bisa berupa bug atau smell code atau bahkan masalah security isu atau kerentanan dari code itu untuk dari sisi keamanan. Artinya mungkin ada encapsulation code di situ yang seharusnya bisa di encapsulate, bisa private, namun digunakan public, misalkan seperti itu, atau direkomendasikan menggunakan private agar lebih secure. Kemudian analisa laporan source code secara real time. Seperti yang tadi sudah diutarakan bahwa dari Sonarlin akan memberikan report list dari semua hasil analisa yang dilakukan oleh Sonarlin terhadap codebase yang kita buat. Dan ini dilakukan secara real time. Dan hebatnya lagi tanpa perlu kita koneksi dengan internet. Artinya dilakukan secara offline. Dan tampilan visualnya lebih interaktif sehingga memudahkan kita untuk bisa memahami serta mempelajari hal yang baru terutama untuk solving dari suatu isu bug misalkan. Oke, kemudian selanjutnya dengan kemampuan pendeteksian seperti Sonarlin ini membantu kita juga dalam melacak secara mudah aliran code yang bermasalah atau mana yang menjadi akar permasalahan dari isu bug yang kita hadapi. Kita dapat dengan mudah melacaknya step by step potensinya dan kita coba memperbaikinya dengan lebih cepat dan bisa mengurangi waktu untuk kita mendebug ya dibandingkan kita lakukan secara manual ya, secara konvensional, bahkan menggunakan linter. Mungkin lebih interaktif dan lebih efisien menggunakan Sonarlin ini dibandingkan dengan linter. Oke, Sonarlin di sini juga bisa meningkatkan kemampuan tim, skill tim. Kenapa? Karena dari sisi Sonarlin sendiri, dia akan menampilkan selain dari isu bug atau reporting listnya, sekaligus juga adalah solution yang dianjurkan oleh Sonarlin untuk digunakan. Bisa kita ikutin atau tidak itu tergantung dari developernya ya. Sehingga kualitas code yang kita ekspektasikan menjadi target kita dalam produk release itu bisa lebih baik atau lebih tinggi. Oke, ini kurang lebih sekilas tampilan penggunaan Sonarlin dalam Android Studio. Bisa kita lihat ada dua section seperti ini. Kita lihat di section sebelah kiri itu berupa report list dari semua atau dari hasil pendeteksian Sonarlin terhadap codebase yang kita gunakan. Nah, yang digunakan ada yang warna hijau itu bisa berupa minor bug, terus yang merah major bug. Dan di situ juga diberikan informasi bahwa recommended solutionnya seperti apa. Lebih detailnya ada di section sebelah kanan. Jadi follow instructionnya kita bisa ikutin, kemudian kita coba implementasikan solusinya. Langkah-langkahnya seperti ini untuk bisa menyelesaikan suatu isu bug atau smell code yang ada di dalam code kita. Code issue. Oke, untuk selanjutnya
bagaimanakah ketika ada pertanyaan bagaimanakah kita sebagai developer menggunakan Sonarline ke dalam pekerjaan kita. Pada dasarnya Sonarline sendiri adalah berupa plugin yang kita bisa integrasikan secara mudah ke dalam IDE kita, dimana saat ini juga Sonarline sudah support beberapa IDE favorit developer seperti Visual Studio, Android Studio, Golang, dan itu dapat dengan mudah kita install. Kita tinggal masuk ke menu plugin, kemudian kita install Sonarline di sana, kita restart, terus kita bisa implementasikan Sonarline. Secara otomatis Sonarline akan mendeteksi, atau kita bisa lakukan secara manual untuk file tertentu yang code base-nya itu kita ingin scanning menggunakan Sonarline ini. Ini tampilan untuk yang Android Studio. Untuk menginstalnya, ke menu plugin, kemudian kita install Sonarline. Kemudian untuk Visual Studio kita cukup sama kurang lebih, masuk ke plugin, install Sonarline, dan Sonarline akan terinstall dalam IDE Anda dan siap digunakan. Untuk jangka panjangnya kita bisa integrasikan juga Sonarline ini dengan code inspection server side seperti SonarQube dan SonarCloud untuk CI/CD. SonarQube kurang lebih hampir sama dengan Sonarline, cuma yang berbeda adalah dia adalah dari sisi server. Setiap kali kita menggunakan commit ke dalam repository ke branch kita, maka akan otomatis dilakukan pengecekan monitoring oleh SonarQube yang akan memberikan report list juga dengan tampilan berupa kolom secara visual interaktif. Kemudian juga jika kita ingin mengimplementasikannya ke dalam CI/CD, kita bisa menggunakan salah satu produk dari Sonar Company yaitu SonarCloud, di mana SonarCloud ini akan memfilter dan memake sure bahwa hanya yang masih di bawah toleransi yang bisa toleransi kesalahan ya, error, yang masih bisa lewat untuk masuk ke dalam repository master, di mana repository master ini akan digunakan untuk melakukan deployment ke dalam production environment. Oke, itu sekilas atau penjelasan singkat dari Sonarline. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa Sonarline merupakan salah satu tools developer yang membantu kita meningkatkan kualitas code kita sebagai developer dengan cara mendeteksi semua code base kita, ya, atau baik itu secara otomatis atau manual, dan memberikan informasi kepada kita apa next solutionnya seperti apa. Sonarline bisa memberikan informasi itu dengan lebih visual, interaktif, dan informatif. Kemudian perbaikan dapat dilakukan dengan cepat karena pendeteksian terhadap permasalahan dapat lebih cepat kita juga peroleh, sehingga untuk fixingnya bisa langsung kita lakukan dan tanpa harus menggunakan internet. Artinya kita bisa lakukan dengan mode offline. Berikutnya untuk penginstalannya, ketika kita mengintegrasikannya ke dalam area kerja kita, misalkan dalam IDE kita, Visual Studio atau Android Studio, dapat secara mudah kita install. Dan yang terakhir, dikarenakan Sonarline juga tidak hanya memberikan report list dari isu code yang kita miliki, tapi juga memberikan recommendation solution bagi kita, maka akan bisa menambah pengetahuan wawasan kita dalam hal untuk mendebug dan men-solving isu-isu code yang mungkin hampir sama di kemudian harinya. Sehingga tentunya ini bisa mempercepat pekerjaan kita sebagai developer tanpa mengurangi, bahkan menaikkan, perbaiki kualitas code dari aplikasi atau project yang kita miliki. Kurang lebih seperti itu penjelasan singkat dari saya. Semoga Sonarline ini memberikan kontribusi yang positif bagi kita sebagai developer, dan tentunya ekspektasinya menghasilkan code kualitas yang lebih baik bisa kita capai. Terima kasih.